kelas RC, saya akan membahas dua topik utama, yaitu konsep masyarakat madani dan toleransi dalam Islam. Topik pertama, terkait masyarakat madani, saya akan membahas tiga hal, yaitu konsepnya, karakteristiknya, dan peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat tersebut. Pertama, mengenai konsepnya, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab, demokratis, menjunjung tinggi nilai moral, dan menghargai hak asasi manusia, sehingga mereka itu memiliki adab dalam membangun dan menjalani kehidupan. Nah, kata madani itu terinspirasi dari masyarakat Madinah yang pada saat itu dibangun Rasulullah sebagai model masyarakat berperadaban yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Lalu, singkat cerita, alasan Madinah dijadikan contoh ideal dalam konsep tersebut dan bukan Mekah, karena dulu di Mekah saat Rasulullah mengajarkan tentang Tuhan Yang Maha Esa, orang-orang Mekah banyak yang menolak ajaran itu karena mereka masih terbiasa menyembah berhala. Sebab itu, Rasulullah berfokus untuk membuat orang-orang percaya dan yakin terlebih dahulu mengenai ajarannya dan bukan langsung membangun kota yang teratur atau peradaban. Juga pada saat itu belum ada peraturan masyarakat yang jelas sehingga kehidupan para pengikut Rasulullah itu terasa sulit. Akhirnya mereka pun pindah ke Madinah yang pada saat itu situasinya sangat berbeda karena orang-orang di sana menyambut dengan senang hati dan menerima Rasulullah dan para pengikutnya. Dan mereka itu tidak membedakan suku atau asal-usulnya, malah saling membantu seperti keluarga. Bahkan mereka membuat piagam Madinah yang isinya perjanjian damai antara umat muslim dan orang-orang Yahudi. Semua punya hak yang sama, gak ada kasta yang lebih tinggi, gak ada kasta yang lebih rendah, alias setara atau memiliki kedudukan yang sama. Mereka pun memiliki aturan-aturan yang jelas, mulai dari bagaimana mereka mengatasi perselisihan, membuat kerjasama ekonomi agar semuanya makmur, hingga menumbuhkan semangat dan motivasi dalam belajar. Jadi, kota ini gak cuma jadi tempat ibadah, tapi juga tempat di mana semua orang bisa hidup tenang, adil, dan saling menghargai. Itulah yang membuat Madinah jadi contoh ideal bagi masyarakat madani. Selanjutnya, mengenai karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani itu memiliki hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Jadi, jika ada masalah, mereka akan mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan konflik secara damai. Adanya keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi, dan juga masyarakatnya itu toleransi antar kelompok dan agama. Serta para warganya aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, sehingga mereka memiliki kemandirian dalam sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, mengenai peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani memiliki beberapa hal yang penting, yaitu menjadi teladan dalam akhlak dan keadilan, karena pendidikan Islam itu membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan peduli, sehingga tercipta masyarakat madani yang damai dan penuh kasih. Juga menolak penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Selanjutnya, mendorong persatuan dan menghindari konflik, karena masyarakat madani itu menghargai perbedaan keyakinan, suku, budaya, dan membangun sikap saling menghormati. Islam juga mendorong umatnya untuk terus mencari ilmu, baik agama maupun dunia, agar lebih mampu menyelesaikan masalah, bekerja sama, dan menghindari konflik dengan cara yang damai. Selanjutnya, menegakkan nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial, yang berarti masyarakat madani itu hadir sebagai rahmat, kasih sayang, dan kebaikan yang meliputi seluruh manusia serta alam semesta dengan menekankan toleransi, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Rahmatan lil alamin itu
berasal dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk membawa rahmat bagi semua makhluk, bukan hanya untuk umat Islam. Semua itu contoh yang membuat Islam gak cuma jadi ilmu di buku, tetapi juga sarana yang membentuk orang menjadi lebih baik. Selanjutnya terkait topik kedua, yaitu toleransi dalam Islam. Pertama, pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Islam itu mengajarkan tasamuh atau toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan tanpa harus mengorbankan keyakinan. Prinsip ini tercermin dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Toleransi bukan berarti menyamakan semua agama, melainkan menghargai perbedaan. Pertama, toleransi juga tidak menyamakan keyakinan, yang berarti setiap agama itu memiliki ajaran, prinsip, dan cara ibadah yang berbeda. Toleransi itu tidak menuntut seseorang untuk menganggap semua agama sama atau mencampur adukan ajarannya. Yang kedua, itu hidup berdampingan, yang berarti toleransi itu memungkinkan masyarakat yang beragam untuk hidup berdamai tanpa saling memaksakan keyakinan mereka. Contohnya itu seperti tidak mengganggu orang lain saat mereka ibadah. Yang kedua itu seperti menghormati hari besar agama lain walaupun kita tidak merayakannya. Seperti dikit lagi mau hari Natal, tapi kan kita Muslim, tapi kita harus menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Yang ketiga, menolak diskriminasi berdasarkan agama, suku atau budaya, seperti kita nggak boleh ngerendahin agama lain ataupun suku lain dan sebagainya. Selanjutnya, problematika kehidupan umat beragama. Beberapa kali sering muncul itu fanatisme berlebihan, yaitu fanatisme berarti ia menganggap agamanya paling benar dan merendahkan agama lain dengan alasan yang tidak masuk akal. Yang kedua itu konflik kepentingan politik dan ekonomi, seperti membawa-bawa nama Tuhan dan agamanya untuk khusus kepentingan politik dan ekonomi. Contohnya seperti negara A tidak akan menerima agama B jika dia tidak mengubah agamanya menjadi agama C dan sebagainya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran agama lain, dan hal itu membuat banyak yang berdebat dan saling berkata kasar, tuduh menuduh tanpa didasari oleh ilmu. Yang keempat itu penyalahgunaan agama untuk kepentingan tertentu. Contohnya seperti agamanya sendiri itu digunakan untuk kepentingan pribadi untuk menipu orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Contohnya itu seperti toleransi. Toleransi kan adalah wujud kasih sayang Islam terhadap seluruh umat manusia dengan cara menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam diwujudkan dengan menebarkan kedamaian dan keadilan, menghormati hak-hak orang lain, menghindari kekerasan atas nama agama, juga rukun dengan orang yang beragama lain. Contoh nyata Islam sebagai rahmatan lil alamin di Indonesia tampak dalam praktik toleransi beragama, gerakan sosial kemanusiaan, serta peran organisasi Islam dalam menjaga persatuan bangsa. Toleransi antar umat beragama Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Banyak komunitas muslim yang aktif menjaga kerukunan dengan umat lain. Misalnya tradisi open house saat Idul Fitri, di mana tetangga dari berbagai agama itu diundang untuk bersilaturahmi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.